melati bunga kenanga, tumbuh indah sepanjang masa. Dengan penuh rasa bangga, gelar Melayu Serumpun resmi kita buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Medan, bagaimana kabarnya? Senang sekali rasanya bisa menyapa Bapak, Ibu, dan seluruh warga Kota Medan tentunya dalam podcast Bincang-Bincang Medan bersama saya host Anggita Siregar. Kota Medan menjadi tuan rumah Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia atau APEKSI dengan tema Kota Tangguh Bangsa Berdaulat yang bermakna kota dengan sistem dan tata kelola pemerintahan yang efektif serta kuat baik dari segi infrastruktur, sosial, dan perekonomian. Bukan hanya menampilkan keberagaman budaya dari berbagai daerah di Indonesia kepada delegasi dari 98 kota, namun juga akan bersinergi dalam meningkatkan perekonomian melalui kegiatan dengan para pelaku UMKM di Kota Medan. Lalu apa saja kegiatan APEKSI kali ini dan bagaimana cara pelaku UMKM untuk meningkatkan perekonomian yang ada di Kota Medan? Langsung saja kita akan membahas bersama 3 narasumber yang telah hadir hari ini. Yang pertama dari Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan, Bapak Hendra Ridho Gunawan Siregar APMSI. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Ibu. Apa kabar Pak? Baik banget. Baik banget ya, alhamdulillah. Baik, selanjutnya narasumber yang kedua dari pengamat atau akademisi Bapak Dr. Maulana Andinata Dalimunte. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Kak. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Dan yang terakhir narasumber kita dari para pelaku UMKM Minggu Time, Ibu Wandina Zuhira AMD. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Nah, untuk yang pertama ini saya penasaran ini, ingin bertanya kepada Bapak Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan. Untuk yang pertama nih Pak, kami ingin mengetahui sejauh mana sih keterlibatan UMKM binaan Kota Medan dalam mendukung pelaksanaan Rakernas APEKSI nanti? Baik Bu Anggi, ini UMKM ini memang tidak pun hanya pada kegiatan APEKSI, juga kita sering melakukan perlibatan-perlibatan terkait dengan UMKM. Ya, UMKM di Kota Medan ini ya tumbuh secara positif, namun kita harapkan tumbuh secara berkualitas. Jadi segala kegiatan-kegiatan kita coba bagaimana bahwa UMKM ini akan ikut untuk melaksanakan acara-acara khususnya di Dinas Koperasi UMKM. Nah, untuk saat ini memang ada kondisinya bahwa UMKM kita ada acara APEKSI di mana kami sebagai support untuk dalam pelaksanaan APEKSI ini. Jadi kami ngundang beberapa UMKM yang unggul di Kota Medan untuk ikut ke dalamnya. Itu terkait dengan keterlibatan. Namun di situ juga kami akan memilah dan memilih UMKM yang ada yang menjadi usaha UMKM binaan kami. Saya rasa itu, Bu. Iya. Baik, untuk proses pemilihan atau kurasi UMKM nih Pak yang dilibatkan sehingga produk yang ditampilkan benar-benar mencerminkan kualitas dari khas daerah Kota Medan ini seperti apa? Kalau kurasi ini memang kita harus lakukan secara selektif ya Bu ya, karena ini merupakan event khusus yang diselenggarakan tidak setiap tahun, ini karena ada event tertentu. Jadi karena banyaknya delegasi yang datang nantinya, tentunya kita akan memilih UMKM yang unggul untuk ikut di dalamnya. Saya rasa itu untuk. Nah, kalau untuk jumlah UMKM binaan Pemko Medan sendiri berapa Pak? Kalau untuk UMKM binaan yang terdata kepada kami sampai dengan saat ini yang bermohon ya itu sekitar 2.500-an. Namun tidak semua UMKM binaan kita untuk ikut di cara APEKSI ini karena kita harus mengkerucutkan kembali UMKM mana yang cocok untuk ikut ke dalam kegiatan APEKSI ini. Baik, untuk sektor usahanya ini terdiri dari usaha apa saja Pak? Ada beberapa sektor memang yang harus kita libatkan UMKM seperti UMKM di bidang fashion, ya, makan minum, kria,
dan yang unik-unik tentunya. Banyak UMKM yang menjadi binaan kita ini yang kita ikutkan khususnya di bidang makanan dan minuman. Baik, luar biasa sekali ya. Jadi tidak sabar ya untuk melihat beberapa UMKM yang nantinya kita bisa saksikan di Rakernas Apeksi. Baik, saya lanjut untuk pertanyaan berikutnya kepada pengamat atau akademisi ya, Bapak Dr. Maulana Andinata. Ya. Nah, ini bagaimana nih Bapak melihat peran UMKM dalam event besar Rakernas seperti ini untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah khususnya Kota Medan? Baik, terima kasih pertanyaannya. Jadi ketika berbicara Apeksi sebagai sebuah acara besar ya untuk skala nasional, tentu kehadiran UMKM sangat strategis, khususnya untuk mendongkrak sektor ekonomi ya, PAD di Kota Medan. Ya ibaratnya komunikasi, UMKM ini ya sebagai penyampai pesan, dan produk itu adalah pesan yang harus disampaikan, karena secara tidak langsung ya UMKM ini mempunyai peran strategis tidak hanya dalam konteks ekonomi menjual, tapi menunjukkan identitas dan wajah Kota Medan. Misalnya daya kreativitas, daya saing mungkin yang dapat memantik perhatian para pengunjung. Ya ada 98 pemerintah kota yang mungkin hadir di acara Apeksi ini. Jadi sangat strategis. Di samping ekonomi yang meningkat, juga disinilah kesempatan bagi para UMKM untuk menunjukkan kualitas-kualitas mereka, sehingga tadi yang saya katakan Kota Medan sebagai sebuah kota yang cukup besar, saya rasa juga punya daya saing dalam skala nasional gitu. Baik, tentunya dengan didukung oleh produk-produk dari UMKM nantinya ya Pak ya. Nah, apakah kegiatan seperti ini cukup efektif nih Pak sebagai instrumen penguatan ekonomi lokal? Apakah perlu intervensi atau kebijakan lain yang lebih struktural? Oh, kalau kita bicara misalnya jangka pendek ya, untuk kegiatan seperti ini sangat strategis. Ini ibaratnya momentum ya, kalau dalam komunikasi pembangunan itu, ini momentum yang dapat menjadi ruang sebenarnya, jadi panggung bagi UMKM untuk membuktikan bahwa memang pemerintah tidak salah pilih untuk menempatkan mereka dalam panggung ini. Tetapi memang ini adalah kendaraan tentu bagi pemerintah Kota Medan, khususnya untuk mempersiapkan sistem-sistem pendukung lainnya. Misalnya pelatihan atau pendampingan yang memang terfokus pada UMKM yang punya komitmen ya, dan di Apeksi ini, Rakernas ini bisa menjadi cara lah untuk pemerintah melihat nih apakah benar-benar binaan kita ini sudah komit dengan proses kurasi tadi yang sudah disampaikan. Oke, baik. Nah, untuk yang pertanyaan ketiga nih, seberapa penting sih proses kurasi untuk meningkatkan daya saing di UMKM Kota Medan? Kurasi ya sangat penting, karena untuk tadi kata Pak Kadis ada 2.500, ini berarti proses seleksinya juga cukup panjang dan tidak sembarangan berarti untuk hadir di kegiatan-kegiatan yang memang diinisiasi oleh pemerintah Kota Medan misalnya dalam hal ini. Tapi saya menangkap bahwa kurasi ini sebenarnya tidak sekedar berbicara bagaimana kita menghasilkan yang terbaik dari proses penjaringan, tapi juga untuk melihat yang terbaik berikutnya gitu. Karena ya di kurasi ini kita bukan hanya untuk menyingkirkan ya UMKM lain yang mungkin belum terpilih, tetapi dari sini ya kita bisa menjadikan proses kurasi ini untuk melihat kira-kira pendampingan atau kegiatan seperti apa atau pelatihan seperti apa yang paling sesuai untuk UMKM yang misalnya belum terkurasi nih. Jadi langsung tepat sasaran dia, lebih efektif kegiatan-kegiatannya. Dan memang untuk UMKM sendiri sebenarnya ini kurasi menjadi ajang introspeksi diri. Kira-kira bagian mana nih yang belum mereka penuhi atau belum mereka maksimalkan sehingga belum terpilih. Jadi jangan berkecil hati memang. Justru ini jadi ajang untuk pembenahan diri. Tetapi memang di sisi lain ya harus jelas proses evaluasi dan sebagainya, sehingga UMKM sendiri juga bisa merasakan dampak langsung dari proses kurasi itu meskipun dia belum terpilih. Jadi bukan persoalan yang terpilih, tapi ya menjadi yang terpilih berikutnya gitu. Iya, benar sekali ya. Baik, luar biasa sekali. Nah, kita lanjutkan karena tadi sudah bertanya ke Pak Kadis dan juga kepada Pak Akademisi. Nah, di sini sudah hadir juga bersama kita salah satu pelaku UMKM Kota Medan ya, binaan Pemko Medan juga. Nah, ini halo Ibu. Jadi, ini ada bisnis apa ini yang dibawa? Yang segar-segar di depan ini ya. Iya. Kayak udah pengen diminum dari tadi ya. Ya, sebelumnya tadi saya kenalkan, saya owner dari Mango Time.
Boleh dong Dengan diceritakan ke kita ini perjalanan bisnis Ibu hingga sampai menjadi binaan Pemko Medan. Kalau perjalanan bisnis kita mulai sebenarnya usahanya ini usaha yang kelima sebenarnya. Yang 4 sebelumnya sudah almarhum ya. Sudah almarhum, Oke. ada yang masih mati suri juga. Tapi alhamdulillah ini kita mulai dari tahun 2016. Oke. Jadi 2016 itu udah 10 tahun ya, hampir 10 Iya. tahun. Tapi kita tidak mulai dengan merek ini. Jadi dulu itu dengan merek jus biasa, rumah jus ya. Kita jual jus biasa yang dulu itu mungkin sekitar 5 ribuan lah ya, seperti itu. Nah, awalnya kita memang belum masuk ke dinas koperasi. Tapi kita jualan di pinggir jalan. Pernah kita ngerasain jualan di pinggir jalan. Tapi alhamdulillah awalnya memang saya masuk dulu tuh namanya Cikal Usu, Pak. Cikal Usu sekarang udah tidak ada lagi ya. Itu di pinggir jalan, kita masuk ke situ. Nah, dari Cikal Usu itulah baru kita mulai berkembang masuk ke dinas-dinas yang lainnya. Salah satunya dinas koperasi. Dulu namanya dinas koperasi ya, UKM. UKM ya. Koperasi UKM. Koperasi UKM, kalau sekarang Diskoperindak ya, gabung gitu ya. Nah, dari situ kita mulai berganti nama. Karena kita nama rumah jus itu sudah banyak. Ketika kita mengajukan haki ternyata ditolak. Jadi entah kenapa saya berpikir saya harus ambil satu fokus merek atau apa buah-buahan yang mungkin jadi trademark brand gitu. Saya kepikiran mangga aja sih, karena hampir kayaknya semua itu suka mangga ya. Kalau tidak dari 100% mungkin 95 dominan orang suka mangga, walaupun ini buah-buahan musiman. Nah, sebenarnya ini buah-buahan musiman, tapi sebagai saya itu gimana caranya harus dididik terus gitu kan. Nah, itu dia. Dari mulai rumahan sampai kita buka outlet, sampai buka event-event yang lainnya, dan alhamdulillah sampai sekarang itu sudah bisa kita punya investasi renovasi tempat untuk outlet, terus kita mempunyai booth sekarang tuh kayak becak, nah seperti itu. Nah, itu tidak lain dari dukungan pemerintah setempat, dan kita juga ada masuk komunitas-komunitas yang notabene UKM semuanya lah, seperti itu. Jadi saling support ya Bu Saling ya? support. Oke. Untuk lokasi di mana Bu? Lokasi usahanya? Kalau lokasi kita, nah dulu itu kita kan sering berpindah-pindah. Nah, sekarang kita udah renov rumah, lokasinya di daerah perumahan Bumi Asri. Oke, baik. Nah, untuk Apexi nih Bu ya, bagaimana nih keterlibatan bisnis Ibu di beberapa kegiatan pemerintah Kota Medan, termasuk Apexi? Tadi saya baru tahu ya Pak ya, alhamdulillah dari 2.500 ya Pak ya. Kayaknya saya bangga gitu ya. Bangga terpilih menjadi salah satu peserta bazar untuk di Apexi ini di lapangan Benteng gitu. Dimana cuman sekitar 50-an stand ya Pak ya. Di situ dari 2.500 sampai 50. Masya Allah. Alhamdulillah ya gitu. Walaupun sebenarnya kalau dipikir-pikir itu kurasinya itu benar kata Pak Maulana ya. Jadi itu sebagai semangat gitu ya, salah satu introspeksi kalau misalnya kita tidak terima, sebagai semangat kalau misalnya ada hal yang kurang kita harus perbaiki diri. Nah gitu. Nah, dari situ sebenarnya dari awal memang kita sudah perbaiki diri. Jadi dari mulai legalitas, nah gitu kita lengkapin, itu pasti salah satu syarat ya dari dalam mengikuti berbagai ajang yang dilakukan oleh kegiatan orang dinas gitu. Itu dari halal dan lain-lainnya itu MIP. Nah, itu syarat tuh wajib gitu. Oh, ini sudah memiliki izin Bu? Sudah, Usahanya? kalau itu sudah, kalau nggak lulus kita Pak. Kalau salah satu syaratnya memang itu. Salah satu syarat ya Pak ya, Iya. jadi wajib ya? Wajib. Kalau Layak nggak, edar lah. layak edar, PRP, terus halal. Nah, kalau pelengkapannya yang lain itu kita sudah ada hakinya, gitu, sudah terdaftar di hakinya. Baik, ini kan sudah memiliki izin begitu ya Bu ya. Ini bagaimana kemarin proses pemerintah Kota Medan dalam membantu hal tersebut, seperti izin dan sertifikat halal gitu? Itu sangat support banget ya, karena itu gratis ya. Kalau Oke. itu dari dinas tuh gratis semuanya. Kita lanjutkan ya untuk pertanyaan berikutnya ke Pak Kadis.
Nah, ini kan Pak, kegiatan ini akan berjalan nantinya Pak ya, dalam waktu dekat. Nah, apakah kegiatan ini akan memberikan dampak yang positif tentunya dalam peningkatan transaksi dan juga ke peningkatan PAD mungkin, atau bagi pendapatan UMKM yang terlibat Pak? Oke, terkait dengan kegiatan ini positif atau tidak ya? Ya sudah pasti positif Iya. ya. Kita membuat ini kan karena ada alasan sesuatu, ya sesuatu bagaimana kita melakukan perluasan pasar. Makanya kita dekatkan pelaku UMKM itu sama pasar. Ya kebetulan ini kan suatu langkah yang positif diberikan oleh pemerintah kepada pelaku UMKM, diikutkan untuk acara Apeksi ini. Ya tentunya kan kita mengharapkan buyer-buyer baru. Jadi karena ini 98 delegasi yang kita harapkan nanti mereka datang dan melihat ketika produk itu mungkin cocok untuk daerah mereka atau kepala daerah yang hadir di situ ataupun orang investor-investor yang lain tentu kan bisa melihat ini cocok sama kami. Ya mudah-mudahan itu bisa menjadi suatu langkah awal bagi mempertemukan antara pelaku UMKM sama investor. Ya mudah-mudahan tidak hanya di sini yang dia laku hanya di sekitar lokal masuk ke nasional sehingga global. Itu yang kita harapkan sebenarnya. Seperti itu. Iya, luar biasa sekali. Nah, untuk kedepannya nih Pak, bagaimana upaya yang direncanakan agar keterlibatan UMKM dalam kegiatan seperti ini dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan Pak? Apeksi ini sebenarnya saya bilang tadi sebagai pintu masuk ya, pintu masuk mempertemukan antar UMKM dengan para buyer lah kita bilang. Walaupun kita jajan, kita bayar juga. Yang kita harapkan di situ adalah buyer-buyer yang memang membeli secara banyak kan begitu. Ya kalau membeli secara banyak tentunya kan para pelaku UMKM ini akan meningkatkan produksinya. Kalau sudah masuk ke dalam tahap meningkatkan produksinya, berarti dia sudah masuk ke tahap naik kelas kan begitu. Kalau dari sisi sertifikasi ataupun kelembagaan bagi mereka, saya yakin mereka sudah ada yang sudah ada lah kalau sudah masuk ke dalam acara Apeksi ini. Dia sudah punya NIB, cuma punya izin usaha, cuma punya like edar, ya mereka sudah masuk. Tinggal kita mencarikan bayarnya. Mencarikan bayarnya. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini, para buyer-buyer itu melihat produk dari para pelaku UMKM ini, dan kita harapkan juga buyer ini nanti akan berjumpa di luar daripada acara ini. Jadi tetap berkelanjutan Tetap begitu ya Pak ya, berkelanjutan. apalagi kalau produknya ini pas gitu ya dengan kepala daerah yang hadir gitu ya Pak. Betul, Ya? betul sekali. Oke, baik. Nah, bagaimana nih Pak, selain UMKM binaan Pemko Medan ini, apakah akan mendapatkan sama dampak positifnya terhadap pelaksanaan Rakernas Apeksi? Ya pasti dong, ya kan? Karena kan mereka berkunjung ke Kota Medan, pasti akan jajan, kan begitu, pasti akan belanja. Pasti akan melihat-lihat, ya kalau kita lah ke keluar kota, apa yang kita lihat pertama? Makanan, ataupun minuman, ataupun oleh-oleh. Itu yang kita lihat. Iya. Dengan adanya tidak hanya di lapangan Benteng, tapi kan mereka juga keluar ingin melihat Kota Medan. Tentunya kan pasti akan dirasakan dampaknya oleh pelaku UMKM lainnya seperti itu. Oke, luar biasa sekali. Baik, kita berlanjut ke pelaku UMKM, ke Ibu pemilik Minggu Time ya. Nah, ini dari sisi pelaku usaha ya Bu ya. Ini apakah kegiatan bazar UMKM pemerintah Kota Medan ini sangat berpengaruh Bu dari segi ekonomi? Tentu ya Pak ya, karena kan sebenarnya bazar UKM ini bukan hanya berdampak seperti Pak Kadis bilang penjualan saja, tapi after sales-nya yang kita harapkan seperti itu gitu. Jadi ketemu dengan buyer baru atau konsumen baru yang bertransaksi di situ cocok, bisa bertransaksi di luar. Nah, seperti itu. Jadi dampaknya itu tidak hanya penjualan, dampaknya tidak hanya penjualan aja yang di saat itu, tapi berkelanjutan setelah itu gitu. Iya, benar sekali. Juga jadinya mendapatkan relasi baru begitu ya Bu ya. Baru. Oke, ini kalau berbicara tentang omset ini Bu ya. Nah, ini ketika mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di Pemko Medan ini, boleh dong diceritakan ini omset minimal itu berapa, maksimal berapa ya? Jadi kalau event tergantung sebenarnya suasana event tertentu, kegiatannya di mana, dalam rangka apa, IO-nya siapa, nah itu berpengaruh banget. Dan pesertanya itu siapa? Iya, gitu. tergantung jumlah. Tergantung jumlah peserta.
Jadi kalau serami-raminya bisa saya dapat ngantongin 5 ikat gitu ya kan. Tapi Berapa ikat? sesepi-sepinya Ikat itu apa sih? Berapa Bu? Ini saya juga masih Anak Ini, Medan yang tahu. ini bahasanya orang Medan ini kan. Anak Medan. Biar nggak apa kali ya kan. Nggak apa-apa kali, biar nggak sombong gitu ya Pak ya. 5 ikat gitu ya. Iya. Kalau standar 1-2 ikat gitu ya. Kalau sepi-sepinya beberapa lembar lah gitu. Oke. Tapi alhamdulillah yang sering kita ikutin event-event Pemko Medan khususnya, karena kan mereka karena pribadi itu gratis ya, biasanya gratis tanpa dipungut biaya stand. Nah itu mengurangi biaya operasional kita gitu, walaupun tetap ada biaya operasional, tapi tidak jong-jong banget gitu. Kalau misalnya seperti Tapi pasti gratis kan Bu? Pak, gratis Pak, gratis. Di sini ada yang bilang kan ada bayar nggak? Gitu. Bayar ini aja Pak, bayar angkot. Nggak ke boleh, sana. nggak Oh, boleh, ketahuan nih. nggak boleh. Bayar Stand apa, itu Pak? gratis. Kalau stand gratis. Stand gratis. Operasional tetap ada. Operasional bukan dikasih sama anggota saya kan? Enggak kan? Waduh, ini bahaya Ini nih, bahaya nih. Bahaya nih kebuka nih. Iya. Gratis Pak, gratis. Ya memang saya sengaja cari itu. Kan saya bilang Iya, tadi betul, kan. betul. Kalau Tahu memang ya, Pak, ada ya. kesalahan dari anggota saya, ya Nggak ada. nggak ada. Justru kita Harus kalau dipastikan misalnya- gratis. Iya. Kalau misalnya alhamdulillah rame nih, cuan banget. Nah, Ya jangan dikasih untuk ibu. kita justru pengen berbagi setelah gitu. itu. Biasanya gitu. Enggak, saya nggak Pak. terima Bu sama ibu aja. Ini maksudnya minumannya Pak. Oh, gitu ya. Kita berbagi gitu, pengen ngerasain, kita bagi-bagi. Biasanya gitu kalau udah hari terakhir di event-event itu Hari terakhir. event-event dinas kelentengnya di Mango Time tersendiri biasanya gitu. Apalagi cuan tuh ya, kayaknya seneng banget berbagi gitu. Rasa syukur ya Bu ya. Oke, Baik, syukur kalau gitu begitu ya. saya nanti datang juga ya Bu ya. Yang terakhir ya Kak ya. Cuan ini, coba 10 ikat kita ya Pak ya targetnya. Mudah-mudahan. Amin. Di belakang layar kita harapkan ibu juga bertambah pendapatannya. Amin. Kan begitu ya. Oke, baik. Berarti untuk event-event di Pemko Medan ini sangat membantu ya Bu ya? Sangat membantu banget. Untuk UMKM-nya. Baik. Nah, menurut Ibu nih, bagaimana produk UMKM ini memiliki nilai jual yang lebih nih di kegiatan forum nasional gitu? Mungkin boleh diceritakan dari segi produk ataupun kualitas ataupun inovasi. Kalau dari Mango Time sendiri itu kan produk kita buah-buahan ya, khusus buah-buahan segar gitu dengan bahan utama itu mangga. Tapi tidak tertutup kemungkinan lainnya ada berbahan buahan lainnya. Nah, jadi memang kita kalau saya berpikir itu produk memang harus kita pilih yang premium, berkualitas, tidak hanya asal-asal mangga aja karena jenis mangga tuh banyak ya Pak ya. Jadi memang kita pilih dicip aja udah manis gitu, jadi tidak perlu gula juga udah manis. Nah itu salah satu pilihan produk kita yang kita pilih. Jadi tidak hanya asal-asal bahan yang kita pakai. Nah seperti itu. Jadi selain itu kita juga punya tampilan. Kita harus asal packagingnya seperti apa. Terus booth untuk event-eventnya itu kita buat eye catching gitu, gimana supaya orang tertarik melihat produk kita. Jadi tidak hanya sekedar meja dan produk, tapi dari Tampilan jauh, pertamanya itu ya. Tampilan yang pertama kita itu lihat cukup catching-nya. menggoda ya kan. Keren itu, padahal belum tentu rasanya kan Iya. biasanya gitu ya kan Pak kalau lihat dari luar gitu. Keren tuh, atau rame tuh, keren tuh gitu. Jadi pengen orang datang pengen nyoba gitu. Alhamdulillah enak ya, balik lagi kan gitu ya gitu. Jadi Itu juga salah satu indikator kurasi itu. iya. Tampilan pertamanya. Catching ya, Iya. catching kita. Ya, salah satu itu, indikator. itu kita harus upgrade sesuai dengan kebutuhan pasar. Itu Ada kebutuhan. kisi-kisinya juga ya Pak. Iya, Kasih kisi-kisi nih. Saya baru Sama tahu Pak ini. Kadis. salah satunya. Salah satunya gitu. Karena itu salah satu investasi sebenarnya Benar. gitu. Investasi yang karena kita istilahnya pemain bajar lah kalau saya bilang gitu. Pemain baju. Pemain bajar lah. Saya kepala dinas. Medan. Saya ratu bajar kalau bisa dibilang. Di setiap bazar ada. Ini Oke. kepala akademik. Karena efek dari tahun corona kemarin ya, setelah corona memang, dan setelah kita tutup beberapa outlet, pertimbangannya itu mungkin dari karyawan dan biaya sewa, jadi memang kita fokus awalnya itu kayaknya lebih enak ke event-event deh gitu. Nah ke event-event itu, jadi dari event-event itu kita mulai perbaikan depan, packaging dan semuanya
biar bisa ketika event itu keren banget ini Minggu Time-nya gitu misalnya gitu kan. Jadi tidak hanya sekedar meja, produk dan lain-lainnya gitu. Jadi booth dan kemasan itu sangat berpengaruh. Dibuat ya Bu, sangat menarik begitu ya Bu ya. Baik. Nanti mungkin Bapak bisa lihat booth saya. Pasti bagus ya. Pasti bagus. Tampilannya aja udah bagus ya. Saya selera mau saya Sabar milih. Pak. Nanti Iya. setelah Saya itu pernah ya. lihat ini di Thailand dulu. Iya. Ini di Medan Pak. Iya. Oke baik, untuk lanjut ya Bu, kita mau bertanya dulu kepada Bapak akademisi. Nah ini Pak, bagaimana Pak cara mengukur keberhasilan kegiatan ini? Apakah cukup hanya dari transaksi saja atau mungkin harus dilihat dari dampaknya jangka panjang? Baik, memang pada akhirnya kita harus bicara jangka panjang ya, nggak bisa berhenti pada satu kegiatan ini saja. Tapi memang ya kegiatan ini juga harus diperhatikan keberhasilannya. Nah kalau bicara transaksi ini cara yang paling gampang dan paling utama lah untuk melihat keberhasilan, misalnya jumlah transaksi pengunjung yang hadir, terus pegiat UMKM yang hadir, misalnya jumlah stand yang berdiri dan sebagainya. Tapi selain itu ya kalau kebetulan saya banyak berdiskusi terkait bidang komunikasi, yang juga penting untuk di kegiatan ini adalah bagaimana media partner ya. Jadi suatu kegiatan yang berhasil apapun itu saya rasa kalau belum dipublish gitu di media dan iya jadi media. kita ya jadi harus diperhatikan itu By mungkin the way, ini Ibu ada sosial medianya? Ada. Oke baik. pasti nanti itu rame Bu konten Iya. kreator lokal Iya. tertentu pasti dia buat konten Itu Pak. Jadi di acara ini juga kita harapkan UMKM, pelaku UMKM Iya, betul. ini juga Iya. harus ada Kontennya, Pak, ya? konten kreatornya, Konten, konten-kontennya itu Benar, diperbanyak. Ada tim khusus. iya Iya. di tag Dibuat, itu ya. di tag Pemko Jadi ya Pak juga ya. saya kalau misalnya berbahagia sekali misalnya kalau di Apexi khususnya di lapangan Benteng di mana yang saya handle ya itu rame orangnya. Nah di situ juga kami ada kegiatan-kegiatan acara kesenian nanti Bu. Nanti panggil juga kawan-kawannya supaya rame ke situ. Jadi diajak mereka supaya sambil menonton sambil jajan kan begitu. Sambil buat konten ya kan Sambil Pak? buat konten. baru di tag harus di tag juga ya kan Pak biar bisa di repost ya Pak ya. Iya di repost. Jadi exposure medianya tuh dapet ya. Dan apa semacam biasanya kan ngasih apa testimoni gitu ya. benar. Nah, itu juga yang paling penting. Nah, kalau bicara jangka panjang ya tadi Pak Kadis sudah menegaskan keberlanjutan UMKM ini sehingga ya ini tidak hanya pemerintah Kota Medan yang harus berjalan sendiri ya, UMKM juga harus berjalan bersama-sama sehingga sinergi ini terus berkesinambungan lah istilahnya prosesnya. Mungkin dari tadi repeat order apalagi nih sangat strategis 98 loh. Itu masih yang terdaftar ya Pak, belum lagi pengunjung-pengunjung masyarakat Yang Kota lain Medan. gitu. Yang Atau datang ini wisatawan. kepala daerah loh. Iya. Kepala daerah. Oh, kalau daerah Ini tuh event besar. punya power dia itu nanti kalau ada yang cocok dipikirnya kan wah ini kolaborasi kita. Jadi yang berkesinambungan itu juga jauh lebih penting selain yang tadi jangka pendeknya. Nah, itu luar biasa sekali. Nah, ini selanjutnya apa nih langkah strategis menurut Bapak yang dapat dilakukan agar pemerintah daerah ini agar UMKM ini benar-benar menjadi penggerak utama ekonomi kota? Oke, saya rasa memperkuat ekosistem UMKM yang terintegrasi ya. Jadi kalau tadi saya katakan Rakernas ini adalah panggung ya. Ini kalau kita bicara adalah hilirnya, tapi dari hulunya juga harus dipersiapkan. Misalnya kayak peningkatan kualitas produk, lalu manajemen usahanya, legalitasnya. Jadi pendampingannya saya rasa itu juga penting ya Bu ya. Jadi tidak sekedar kita bicara marketing dan sebagainya, jadi secara hukum ya juga harus dilatih. Jadi dari hulu ke hilirnya harus dipersiapkan. Jadi ekosistem UMKM-nya harus dijaga. Lalu yang kedua tadi udah kita singgung juga terkait storytelling ya. Storytelling misalnya produk bagus tapi pesan tidak tersampaikan. Nah, jadi bagaimana nih storytelling juga penting. Hari ini produk bagus kalau storytellingnya nggak bagus ya publik tidak akan tahu. Hari ini ya yang viral itu yang ada efek instan dia. Ya, jadi efek instan itu hari ini harus kita akui. Dan bagaimana efek instan itu hadir ya salah satunya storytelling tadi. Jadi pelatihan-pelatihan komunikasi itu juga penting. Yang ketiga tadi juga sudah disinggung Pak Kadis terkait peluasan jangkauan usaha. Tadi ada 98, bukan tidak mungkin ya kepala daerah punya kemampuan untuk ya menjalin kerjasama atau calon investor atau misalnya nanti pengunjung kan datang ke hotel-hotel yang ada di Medan misalnya. Nah, jadi mungkin dari peningkatan jangkauan usaha ini juga penting.
Lalu terakhir itu terkait dengan keberlanjutan. Tadi yang saya katakan, bagaimana misalnya setelah kegiatan ini tentu pemerintah dan UMKM bekerja sama misalnya men-tracking pengunjung yang hadir itu cenderung maunya itu seperti apa. Jadi kan ada itu ya Pak ya, biasa catatan-catatan diminta masukan-masukannya. Nanti ya pegiat UMKM juga seperti itu ya Bu ya. Mengharapkan apa yang kurang dari kegiatan ini, dan sambilan dibuat konten ya kan Bu. Jadi memang hari ini kalau kita nggak lengket di digital biasanya hilang dia gitu aja. Jadi jejak digital itu harus dibuat, dan dari proses tadi yang saya katakan ini menjaga kesinambungan tadi, dan harapan kita ya tidak hanya dari kegiatan Apeksi saja, dari kegiatan tadi apalagi Ratu Bazar ya Bu ya. Kegiatan-kegiatan berikutnya juga menjadi insentif lah. Udah full tuh. Oh, sudah banyak ya. Udah banyak, udah terjadwal berarti ya Bu ya. Nah, itu tadi ada 4 poin itu saya rasa. Buat warga Kota Medan, ya dalam penyelenggaraan Apeksi ini ada beberapa tempat memang yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah khususnya Kota Medan, yaitu dilaksanakan di lapangan Merdeka, dan UMKM-nya tentunya ada di sana. Yang kedua adalah di lapangan Benteng. Ini untuk acara di luar ya, untuk di lapangan Benteng. Di situ nanti kita banyak temukan kuliner-kuliner khas Kota Medan, mulai dari makanan berat, makanan ringan, dan minuman yang kekinian lah. Jadi ini yang kita harapkan sekali dari warga Kota Medan untuk hadir ke lokasi tersebut. Siapa lagi yang membanggakan Kota Medan, kuliner Kota Medan kalau tidak kita sendiri. Mari kita sama-sama untuk berkunjung ke tempat yang saya sampaikan tadi, menggunakan ya armada yang ada, mobil listrik kita sudah ada. Silakan datang ke Kota Medan, ataupun yang dari luar Kota Medan ya datang ke tempat-tempat acara yang mendukung acara Apeksi ini. Bawa duit banyak-banyak. Yang pastinya kata pelaku UMKM-nya bawa duit banyak-banyak. Sekarang nggak usah pakai duit, pakai kris saja boleh kok. M-banking ya Pak ya. Ya asal bisa transfer lah pokoknya. Jangan nggak ada paket lah pokoknya. Baik, terakhir harapannya Pak? Harapan saya sebenarnya ada 2, khususnya yang ikut acara Apeksi, ya tetap manfaatkan situasi ini, jadikan ini sebuah ajang untuk memasarkan atau memamerkan produk kita. Sampaikan benar-benar apa yang menjadi produk kita itu lebih unggul daripada produk lainnya. Mudah-mudahan nanti yang mengikuti Apeksi ini mendapatkan buyer baru ataupun investor baru. Dan juga yang tidak ikut Apeksi, mari kita berbenah terhadap produk-produk kita, supaya produk-produk kita ini lebih unggul dan lebih baik. Nah, jangan lupa berinovasi, karena pelaku usaha itu tidak boleh capek dan terus berinovasi. Dan terus semangat. Baik, selanjutnya untuk dari akademisi Pak, mungkin harapannya apa? Harapannya ya pertama bagi pemerintah Kota Medan tentu terus menggandeng ya untuk pegiat UMKM agar bisa terus bersinergi, tidak hanya dari kegiatan Apeksi ini aja, tapi juga kegiatan-kegiatan berikutnya. Dan untuk UMKM sendiri juga tadi saya katakan ikut bersama-sama juga untuk mensukseskan kegiatan Apeksi ini, karena ini adalah event yang sangat besar ya Pak, apalagi untuk skala nasional, dan memang harapannya tentu peningkatan kualitas terus dijaga sehingga bisa terus menjadi yang terbaik. Dan yang paling penting untuk warga Kota Medan, harapannya dewasa menjadi tuan rumah, jadi ya terbuka misalnya kepada para pengunjung yang hadir, karena nanti tadi Pak Kadis sudah mengatakan ada beberapa tempat kita hadir bersama-sama di sana. Jadi jika ada misalnya yang bertanya ditanggapi gitu ya Pak. Jadi jangan stereotip Kota Medan ini kasar gitu ya Pak. Jadi harus kita bisa ubah seperti itu misalnya. Saling bangun-membangun, iya, begitu, saling menjaga, membangun. Baik, luar biasa. Dan terakhir kepada Ibu pelaku UMKM, apa nih harapan ke depan? Kalau saya pribadi itu sebagai UKM itu tentunya bagaimana cara bagaimana UMKM Kota Medan tuh naik kelas, itu tentu agak diperbaiki masalah izin dan halalnya, itu wajib banget ya dari mulai MIP itu. Jika ingin kita naik kelas itu wajib, itu pasti akan dari pengurusan izin dan lainnya itu brand kita, kegiatan kita apapun itu pasti akan naik gitu ya.
bukan hanya bertahan tapi mampu tumbuh menjadi brand UKM Kota Medan. Jadi UKM Kota Medan itu dikenal luas, jadi tidak hanya membawa nama kotanya saja, tapi bisa membawa UKM Kota Medan itu menjadi nasional atau secara internasional sih. Kalau sudah lengkap dan apalagi sudah terkenal. Sobat Medan, baru saja kita berbincang dengan 3 narasumber kita hari ini. Tentunya melalui Apexi ke-18 di tahun 2026 ini, kita berharap Kota Medan mampu menjadi kota yang ramah, maju, terbuka, dan siap menjadi penggerak ekonomi lokal. Melalui berbagai program pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Medan, para pelaku UMKM mendapatkan kesempatan untuk memperluas pasar hingga menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat Kota Medan. Yuk kita support produk UMKM dengan cara hadir dan meramaikan kegiatan UMKM yang akan berlangsung di Lapangan Merdeka Medan dan juga Lapangan Benteng selama 3 hari mulai dari tanggal 1 hingga 3 Juli tahun 2026. Dan tentunya di hari keempat nantinya bukan hanya ada bazar, namun juga ada pesta rakyat. Semoga seluruh rangkaian kegiatan Apexi kali ini berjalan dengan lancar, memberikan manfaat bagi masyarakat dan meningkatkan perekonomian di Kota Medan. Terima kasih telah menyaksikan podcast Bincang-Bincang Medan. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Apexi, Kota Tangguh Bangsa Berdaulat, UMKM naik kelas dari produk lokal ke panggung nasional. Medan untuk semua. Semua untuk Medan. Boleh berikan tepuk tangannya, terima kasih.